Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Administrasi Pajak kelas 11, di mana hari ini kita akan membahas tentang pengisian formulir pendaftaran wajib pajak badan. Dan di sini Bapak sudah melampirkan, jadi bentuknya seperti ini ya. Nanti kopnya ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak. Baik, kita isi. Yang pertama jenis pembayaran, jenis pendaftaran ya. Jadi jenis pendaftaran di sini yang kita centang adalah permohonan wajib pajak. Nah, sesudah itu kita isi status pusat atau cabang ya. Karena kita misalnya mempunyai perusahaan jumlahnya 1, berarti yang kita centang adalah pusat. Namun jika kita punya lebih dari 1 perusahaan, nanti yang kita centang adalah cabang ya. Sekarang kita buka cabang, nanti cabang itu buka NPWP, berarti nanti yang dicentang itu adalah cabangnya. Berarti akan ada 2 NPWP, pusat dan cabangnya. Lalu identitas wajib pajak, di sini ada berbagai macam bentuk badan usaha ya. Dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya dan seterusnya itu. Dan di sini kita pilih, karena ini khusus komputer, kita pilih yang nomor 19, lembaga dan bentuk badan lainnya. Selanjutnya untuk permodalan. Jadi permodalan di sini atau kepemilikan ada 4. Yang pertama ada PMA. Jadi PMA di sini adalah penanaman modal asing. Yang kedua ada PMTN, yaitu penanaman modal dalam negeri. Itu terjadi apabila pemilik usaha menanamkan modal di usahanya sendiri. Jadi dia masuk ke dalam PMDN. Kemudian ada pemerintah juga ya. Nanti jika badan itu berbentuk BUMN ya, atau badan perusahaan milik pemerintah, maka yang kita centang adalah pemerintah ya. Ada juga lainnya. Yang lainnya ini berarti di luar dari yang Bapak sebutkan tadi, yaitu PMA, PMDN, dan pemerintah. Karena ini kursus komputer, berarti dia masuk ke dalam PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Selanjutnya nama wajib pajak. Jadi yang kita isi di sini nama wajib pajak adalah rencana nama perusahaannya ya. Jadi kita isi misalnya Bali Les Privat Komputer ya. Jadi ini rencana nama perusahaannya. Nanti jika ini di ACC, maka Bali Les Privat Komputer ini akan memiliki NPWP. Selanjutnya
alamat tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha. Ini artinya bahwa nanti di mana ya usaha atau badan atau perusahaan tersebut akan beroperasi. Nanti lokasinya tepatnya ya, di mana nanti lokasinya. Di sini misalnya lokasinya di Jalan Pratu Made Rambu, nomor 18 Batu Bulan. Jadi tinggal diisi ya. Jalan Pratu Made Rambu, nomor 18 Batu Bulan misalnya. Lalu ada blok, jika tidak ada blok tidak usah diisi. Lalu nomor, jadi ini nomor rumah ya, atau nomor, maaf ini nomor perusahaannya nanti ya, nomor 18 misalnya. RT RW tidak usah diisi, karena di Bali tidak ada istilah RT RW. Selanjutnya kelurahan atau desa, kita isi desa Batu Bulan misalnya. Kemudian kecamatan. Nah, kita isi Kecamatan Sukawati. Kabupaten, kita isi Gianyar. Lalu diisi kode posnya, yaitu 80582. Ini kode pos Sukawati, ya, Kecamatan Sukawati. Provinsi sudah jelas ya, jadi Provinsi Bali. Jadi diisi Provinsi Bali. Kemudian nomor telepon. Misalkan nomor teleponnya 0361 299 063. Faksimil sama juga 0361 299 063. Selanjutnya diisi nomor telepon seluler, yaitu nomor handphone. Jadi nomor handphonenya diisi di bagian barisnya. Misalnya 0821 4744 6954. Selanjutnya diisi email ya. Misalnya emailnya info@lesprivatcomputer.com. Selanjutnya diisi nomor dokumen pendirian ya. Jadi pendirian diisi misalnya 001 03 10 20 20 ya. Jadi itu misalnya nomornya ya. Jadi jika mau mendapatkan nomor yang asli, kita harus mendaftar secara resmi ya. Selanjutnya tempat dan tanggal dokumen. Misalnya tempatnya Gianyar ya. Tanggalnya 3 September 2020 ya. Selanjutnya nama notaris. Nama notarisnya yaitu misalkan Johan Maronda misalnya. Selanjutnya diisi tahun bukunya. Tahun bukunya yaitu pertama buka bukunya. Jadi buka bukunya bulan September ya. Tutup bukunya bulan bulan Agustus. Jadi periodenya 12 bulan. Jenis usaha misalnya kursus komputer ya. Nah, diisi kursus komputer. Selanjutnya kode kursus komputer ini apa? Biasanya diisi oleh bagian petugas pajaknya. Misalnya kodenya 85496.
merek usaha atau dagang, itu kita isi nama perusahaannya, yaitu Baliles Privat Komputer. Nah, untuk halaman pertama sudah selesai kita isi. Selanjutnya halaman kedua, yaitu identitas pimpinan atau penanggung jawabnya. Jadi penanggung jawabnya misalnya Bapak sendiri, ya. Jadi diisi nama Bapak, Wayan Sunaryo, jabatan misalnya pemilik usaha. Jadi ini perusahaannya kecil, jadi cuma satu komando aja. Jadi ada pemilik usaha, lain halnya dia perseroan terbatas, baru lebih banyak komposisi jabatannya. Selanjutnya kebangsaan Indonesia. Kemudian masukkan NIK-nya. Selanjutnya masukkan nomor NPWP dari pimpinan perusahaan. Kemudian masukkan alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas diri. Ya, dimaksud dengan identitas diri di sini adalah KTP, ya. Jadi sama alamatnya. Ya, misalnya Banjar Menguntur / Jalan Waktu Made Rambut nomor 18 Batu Bulan. Bloknya tidak usah diisi, lalu isi nomor perusahaannya, nomor alamatnya juga, RT RW nggak usah, kelurahan atau desa, ya. Jadi di sini desa Batu Bulan. Kemudian kecamatannya, Kecamatan Sukawati. Selanjutnya diisi kabupatennya, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya diisi provinsi. Provinsi Bali. Kode posnya diisi 80582. Jadi kode pos Sukawati. Selanjutnya diisi nomor telepon atau telepon seluler. Selanjutnya diisi alamat email. Ya, misalnya iwayansenario@gmail.com. Nah, untuk halaman kedua kita sudah selesai mengisinya, ya. Jadi sini sudah jelas, ya. Selanjutnya diisi ada ya nomor C-nya pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. Berarti data yang sudah disampaikan itu sudah benar dan lengkap. Dan apabila tidak benar atau palsu, berarti wajib pajak perusahaan akan siap menerima sanksi, ya, dari dinas pajak. Nah, di sini diisi misalkan sudah diperiksa oleh petugas, ya, petugas pajaknya, maka akan dicentang pada bagian lengkap dan benar. Juga diisi wajib pajak belum terdaftar sebelumnya. Jika sudah terdaftar, maka aplikasi formulir ini akan ditolak, ya. Nanti dia akan disuruh mencari nama perusahaan yang lain, ya. Lalu diisi nama petugasnya, misalnya petugasnya Bu Dewi, ya.
Selanjutnya diisi tanggal berapa mengajukan formulirnya, tempatnya di mana dan tanggal berapa. Tanggalnya diisi tanggal 3 Oktober 2020 dan isi nama pemohonnya. Misalkan Bapak sendiri. Nah, itu ya. Dan untuk halaman kedua, pada bagian pernyataan, kita sudah selesai mengisinya. Selanjutnya, kita isi pada bagian lampiran pengurus badan. Ya. Karena ini perusahaan kecil ya atau perseorangan, jadinya pengurusnya cuma satu saja. Misalnya namanya Bapak sendiri. Selanjutnya gelar belakangnya diisi. Misalkan punya gelar ya, ada gelar depan dan gelar belakang ya. Jadi harus bisa membedakan yang mana yang di depan, mana yang di belakang. Selanjutnya dan nama di sini tanpa gelar ya. Tanpa gelar. Bisa punya gelar, ya dihapus gelarnya. Nanti gelarnya itu ditaruh pada baris gelar, ada gelar belakang di sini atau gelar depan. Selanjutnya tempat tanggal lahir yaitu di Gianyar. Tanggal 8 Desember 1982 ya. Selanjutnya diisi posisi dalam badan ya. Posisi di sini maksudnya adalah jabatannya apa ya. Misalkan di sini pemilik usaha. Kebangsaan nanti sesuaikan apakah pemilik usahanya orang Indonesia atau orang asing ya. Karena Bapak ini memakai nama Bapak berarti Indonesia. Selanjutnya masukkan nomor induk keluarga. Selanjutnya masukkan nomor NPWP atau nomor pokok wajib pajaknya ya. Isi nomor pokok wajib pajaknya. Selanjutnya diisi nomor telepon 082147446954. Masukkan alamat email. Selanjutnya ya di sini sudah sampai alamat email. Karena ada satu pengurus, berarti cuma satu saja kita isi. Selanjutnya kita isi, kemudian formulir pada lampiran pengurus badan ini akan diperiksa oleh petugas. Misalkan sudah lengkap dan benar, maka akan diisi tanda, ya, tanda centang atau tanda kali. Selanjutnya diisi nama petugas, misalnya namanya Bu Dewi. Selanjutnya diisi alamatnya. Maaf, tempat ya. Tempat pengajuan NPWP badannya. Misalkan Denpasar. Tanggal berapa ya. Di tanggalnya diisi. Selanjutnya pemohon ya. Isi pemohonnya. Ya. Nah, sudah selesai, tinggal ditandatangani ya. Petugas juga menandatangani, pemohon juga tanda tangan ya. Pada lampiran 2 juga petugasnya tanda tangan, pemohonnya juga tanda tangan. Untuk lampiran ketiga, lampiran anggota kerjasama operasi, ya karena ini perusahaan perseorangan, jadi tidak perlu diisi bagian ketiganya ini. Kecuali dia perusahaan firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas baru diisi ya. Karena modalnya itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Jadi tidak usah diisi yang nomor lampiran 4-nya. Baiklah, demikian penjelasan Bapak.
tentang pengisian formulir pendaftaran wajib pajak badan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.